Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kalian sehat semua ya. Ibu terus berharap dan berdoa kalian dan keluarga selalu sehat. Baik anak-anak, minggu sebelumnya kalian pasti sudah belajar mengenai ciri laki-laki dan perempuan. Betul atau tidak? Ya, nah pada hari ini Ibu terus mau mengajak kalian untuk merefleksikan, atau Ibu terus ingin mengajak kalian untuk mensyukuri bahwa saya diciptakan oleh Tuhan sebagai laki-laki dan perempuan. Nah, selamat belajar, selamat mengikuti. Karena nanti setelah selesai belajar, Ibu terus berharap kalian bisa menjelaskan sikap positif dan negatif yang sering muncul dalam menghadapi keunikan diri dengan tepat. Kemudian Ibu Tes juga nanti ingin anak-anak bisa menjelaskan arti manusia diciptakan sebagai citra Allah dengan tepat. Nah, maka sekarang silakan anak-anak mengikuti pelajaran ini dengan baik. Nah, sekarang Ibu Tes punya pertanyaan. Apa bedanya laki-laki dan perempuan? Ya, betul. Beda laki-laki dan perempuan itu ada beda fisik dan juga beda psikis atau jiwa. Ya, fisik itu jenis kelamin. Dia laki-laki atau dia perempuan. Kemudian juga secara psikis maksud Ibu Tres atau secara jiwa, kita bisa melihat cara bicara, cara bertindak, dan cara berpikir. Pasti antara laki-laki dan perempuan itu memiliki perbedaan. Ya, nanti kalian akan mengamati dan kalian nanti akan melihat apa perbedaannya. Nah, Ibu Tes punya beberapa gambar. Coba kalian perhatikan gambar-gambar di bawah ini. Apa saja yang dilakukan oleh anak-anak dalam gambar ini? Apakah ada perbedaannya? Apakah perbedaannya itu bisa kita lihat secara fisik? Ya, ini secara fisik kita bisa lihat, ya kan? Tapi dalam jiwa mereka, apakah ada perbedaannya? Ya pastilah, betul ada perbedaannya. Lihat, anak perempuan ini bermain boneka. Dia dengan penuh sukacita, dia dengan penuh kelembutan, ya, dia membayangkan kalau boneka ini adalah adiknya. Nah, ya kan? Nah, coba kamu perhatikan juga anak laki-laki ini. Coba dia, bagaimana dia memperlakukan mobil-mobil itu dengan seperti temannya atau bahkan mungkin seperti adiknya ya. Dia memperlakukan dengan sangat hati-hati sekali. Nah, kalau secara fisik kita bisa lihat anak laki-laki ini, dengan gagahnya mereka berlari mengejar bola serta berebut bola. Ini secara fisik. Kemudian anak perempuan juga secara fisik mereka bisa melakukan dengan bermain lompat tali. Nah, dari 4 gambar ini kita bisa melihat perbedaan yang sangat mencolok di antara laki-laki dan perempuan. Nah, anak-anak, nanti anak-anak bisa belajar dari papa atau mama. Coba nanti kamu isi, ini ya ada 3 kolom nih, nanti di buku tulis kalian, apa sih yang menjadi kebiasaan anak laki-laki? Bu Tres, aku kan anak perempuan, mana aku bisa? Coba kamu tanyakan kepada ayah atau kepada kakak atau adikmu laki-laki. Kamu perhatikan. Ya. Nah, kemudian anak laki-laki juga harus tahu apa yang menjadi kebiasaan anak perempuan. Ya Bu Tres, saya kan gak punya adik perempuan. Tapi kamu punya mama. Silakan kamu tanya sama mama. Apa sih Ma yang menjadi kebiasaan anak perempuan? Nah, nanti kalian tulis yang rapi di sini ya, atau tulis di buku tulis kalian ya. Baik, kalau kalian sudah mengerti, kalian sudah mengisi, artinya kalian bisa membedakan secara fisik dan juga secara jiwa. Sedang kamu juga bisa membedakan
kebiasaan anak perempuan dan anak laki-laki. Nah, kenapa kok ada anak laki-laki dan perempuan? Terus aku mesti buat apa? Oke, kita akan kembali kepada teks kitab suci. Nah, teks kitab suci yang hari ini akan kita bahas adalah dari kitab Kejadian bab 1 ayat 24 sampai 31. Silakan anak-anak membaca atau anak-anak mendengarkan yang akan Ibu Tis bacakan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhi bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohon yang berbuahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Nah, berarti Allah menciptakan manusia itu pada hari yang keberapa? Hari yang ke-6. Nah, apa sebenarnya tujuan Allah itu menciptakan manusia? Allah menciptakan manusia itu bertujuan supaya manusia itu bisa memenuhi bumi, berkuasa atas segala alam yang sudah diciptakan oleh Tuhan. Ya. Nah, kemudian setelah manusia berkuasa, kemudian Allah memberikan juga teman untuk manusia yang tadinya hanya Adam, tapi sekarang ada Hawa. Mereka juga harus punya tugas, atau Allah juga punya tujuan supaya bumi itu penuh. Artinya penuh dengan manusia lain selain Adam dan Hawa. Nah, maka diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Nah, manusia yang diciptakan oleh Allah itu, kenapa menurut gambar dan rupa Allah? Ya, mereka menurut gambar dan rupa Allah karena Allah ingin agar manusia yang diciptakan itu seperti Allah. Seperti Allah yang seperti apa? Yaitu seperti Allah yang dapat berbuat kebaikan, berbuat mengasihi, Allah yang bisa berbagi, Allah yang bisa mencintai satu dengan yang lain. Nah, jadi manusia itu diciptakan laki-laki dan perempuan juga untuk saling mengasihi satu dengan yang lain, melengkapi. Jadi tidak bisa manusia itu hanya perempuan saja ataupun hanya laki-laki saja. Mungkin dalam pergaulan anak-anak sering bilang, aku gak butuh tuh kamu perempuan, aku gak butuh tuh laki-laki. Hei, betul kalian gak butuh laki-laki dan perempuan. Padahal kalian diciptakan oleh Allah itu untuk saling melengkapi loh, satu dengan yang lain. Nah, maka Ibu Tis mengajak, kamu harus bersyukur karena kamu mempunyai teman laki-laki.
kamu juga harus bersyukur karena kamu punya teman perempuan. Ya, dan itu adalah tujuan Allah. Bagaimana caranya kita bersyukur? Ya, udah pasti tahu dong jawabannya, bahwa kita harus saling berhubungan atau kita saling berkomunikasi atau kita saling berbicara dengan teman-teman lawan jenis kita. Kita harus menerima mereka dengan apa adanya. Kemudian saya juga harus menjaga, merawat anggota tubuh saya. Saya juga harus merawat anggota tubuh teman. Artinya apa? Kok saya merawat tubuh teman, Bu Tres? Artinya kita akan menyadarkan teman. Bila teman itu misalnya kita melihat adik kita pakai baju yang tidak pantas, kita akan mengatakan, "Hei, itu bajunya untuk perempuan gak boleh tuh seperti itu, coba pakai baju yang bagus." Kalau kita bisa, gak boleh kita cuma pakai baju yang bolong dalam artian tuh lehernya sampai begini gitu ya. Kita bisa menegur mereka ya. Nah, kita juga selain itu kita juga bisa mencintai mereka satu dengan yang lain, berbagi kasih dengan mereka. Ya, dan kita juga bisa membantu mereka sesuai dengan apa yang kita miliki, dan kita juga dapat membantu mengembangkan bakat serta talenta yang diberikan oleh Tuhan kepada teman kita laki-laki ataupun teman kita perempuan. Dan yang pasti kita gak boleh males. Itu kenapa Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan. Jadi kalau misalnya laki-laki gak bisa, masih ada anak perempuan yang bisa membantumu. Ya, nah anak-anak, Ibu Tris berharap semoga dengan pelajaran ini kalian dapat menerima diri bahwa aku sebagai laki-laki, bahwa itu adalah anugerah dari Allah yang harus kita syukuri, dan kita dipanggil untuk mengembangkan diri kita sebagai laki-laki dan perempuan supaya kita menuju kesempurnaan sebagai citra Allah, sebagai rupa Allah, supaya kita juga bisa sama dengan Allah dalam arti seturut, secitra dengan apa yang dilakukan oleh Allah. Nah, silahkan nanti anak-anak menjawab pertanyaan yang ada di akhir dari video ini. Ya, nanti anak-anak menuliskannya di buku tugas kalian. Jangan lupa kalian nanti menguploadnya. Ibu Tris akan menunggu jawaban dari kalian semua. Oke, jangan lupa nanti di like ya video Ibu Tris. Terima kasih. Selamat pagi, selamat belajar. Salam sehat. Tuhan memberkati. Bye-bye.